Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Sartono Bakara dari Suara Misi Aletheia Community. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya ulangi, topik pembahasan kita di pagi hari ini adalah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, apakah tujuan utama manusia? Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati hadirat-Nya. Inilah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah dan menikmati hadirat-Nya. Yang menjadi pertanyaan pokok renungan di pagi hari ini, bagaimana saya dapat memuliakan Allah? Bagaimana kami bisa memuliakan Allah? Ada 5 hal yang hari ini kita diingatkan bagaimana kita dapat memuliakan Allah. Yang pertama, bersyukur dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Demikian juga di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, mari kita bersama-sama untuk memuliakan Allah melalui ucapan bibir kita. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang kita alami pada saat ini. Marilah pada pagi hari ini kita memuliakan Allah dengan ucapan bibir yang bersyukur, mengagungkan, dan berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Yaitu hidup dengan rukun. Sehingga kita bisa satu hati dan satu suara. Itu juga dapat memuliakan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 15 ayat 5 sampai dengan 7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Yaitu memuliakan Allah dengan harta kita. Amsal pasal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, harta yang Tuhan berikan,
itu bisa kita pakai untuk memuliakan Allah. Apakah kita nyaman dengan kerugian? Asalkan nama Allah dihormati di dunia, sehingga Dia dimuliakan, dan tidak masalah apa yang akan terjadi dengan kita, dengan minat ataupun hasrat kita. Inilah tanda bahwa kita mengutamakan kemuliaan Allah apabila kita rela melakukan atau menjadi apapun yang dikehendaki Allah bagi kita. Yang keempat, firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan menginginkan kita untuk memuliakan Dia dengan tubuh kita. Tuhan mau supaya Dia dimuliakan melalui tubuh kita. Karena di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kelima, Tuhan berkata, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Yaitu memiliki belas kasihan kepada orang miskin. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang yang lemah, menghina ciptaannya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Mari kita pada pagi hari ini memuliakan Allah dengan bersyukur, dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan yang kedua, hidup rukun sehingga satu hati dan satu suara, itu juga dapat memuliakan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuliakan Allah dengan harta kita, sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan yang kelima, mari kita memiliki belas kasihan kepada orang miskin. Biarlah pagi hari ini kita bisa memuliakan Allah melalui hidup kita pribadi, melalui keluarga kita, melalui gereja kita. Selamat menjalani hidup ini pada pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat memuliakan Tuhan melalui hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.